Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Senang dan bahagia kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Terima kasih Anda yang sudah memberi tanda like, menekan tombol subscribe, kemudian sudah berbagi komentar positif, sudah ikut membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat baik yang bisa Anda peroleh dari channel ini teman-teman. Saya juga ingin sampaikan ucapan terima kasih khususnya untuk Anda yang sudah memberikan donasi atau sudah memberikan sumbangsih di layanan Super Thanks. Berapapun yang Anda berikan, saya sangat mengapresiasi itu, dan saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan apa yang Anda berikan dalam bentuk donasi di layanan Super Thanks itu bisa menjadi berkah tersendiri bagi Anda dan keluarga Anda. Baik teman-teman, kembali kita akan simak satu inspirasi. Saya ingin menyambung video saya yang terakhir, di mana saya berbagi satu kisah nyata seseorang yang menganggur alias tidak memiliki pekerjaan tetap, namun pada kenyataannya dia bisa menikmati kehidupannya dengan baik, mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan bahkan memperoleh hal-hal yang dia inginkan meskipun dia tidak memiliki uang. Dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menarik uang dalam kehidupannya. Nah, ini nampaknya menjadi satu hal yang menarik teman-teman, yang mungkin memancing juga rasa penasaran Anda. Betulkah ini terjadi? Dan bagaimana sebenarnya cara untuk bisa melakukan itu? Saya katakan sekali lagi bahwa ini adalah dari pengalaman nyata. Mungkin Anda sulit untuk membayangkan bagaimana mungkin uang itu datang. Bagaimana ya caranya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saat ini ada dalam pikiran Anda. Saya ingin coba mengupas sedikit teman-teman, berbagi kepada Anda yang mungkin Anda penasaran dan ingin mencobanya. Tetapi di awal perlu saya katakan bahwa kita harus terlebih dahulu menyaring dan memilah teman-teman rancangan-rancangan yang kita hendak sampaikan kepada semesta. Apa yang menjadi impian dan keinginan Anda, nah itu seharusnya Anda pertimbangkan terlebih dahulu. Anda pikirkan masa-masa, untung ruginya, baik buruknya, ya. Jangan sampai kemudian Anda menjadi seseorang yang egois. Demi keinginan kepentingan Anda kemudian menghalalkan cara yang sebenarnya itu tidak baik bagi orang lain. Hal ini dialami oleh teman saya yang saya ceritakan dalam video saya sebelumnya, yang dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendatangkan uang, yang ternyata hasilnya tidak cukup baik untuk orang lain. Mungkin baik bagi dia sebab sesuai dengan apa yang dia harapkan, tetapi ternyata tidak baik bagi orang lain. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian coba untuk mengoreksi atas tindakan-tindakannya, kemudian teman saya menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak sepenuhnya baik, khususnya bagi orang lain. Ada pihak-pihak atau orang lain yang merasa kemudian dipaksa dalam tanda kutip untuk mewujudkan keinginannya. Ya, semuanya dilakukan dengan kekuatan pikirannya. Oleh karena itu ada baiknya teman-teman, dalam Anda merancang keinginan-keinginan Anda atau impian Anda, maka Anda harus betul-betul memastikan bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk masa depan Anda, baik untuk diri Anda, baik untuk lingkungan Anda, dan juga baik untuk orang lain. Ya, contoh yang tidak baik untuk orang lain seperti apa? Yang bisa kita lihat saja teman-teman ya, atau yang sering kita temui saja, itu sudah sangat jelas ketika kita, maaf kata, menggunakan ilmu gendam atau mungkin tindakan-tindakan hipnotis ya. Ini jelas ini akan merugikan orang lain, menggunakan kekuatan pikiran untuk mencari keuntungan sendiri. Ya, sampai sini mudah-mudahan Anda paham ya yang saya maksudkan. Nah teman-teman, Anda bisa menggunakan kekuatan pikiran Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Terlebih dahulu Anda harus buat sebuah rancangan dalam pikiran sadar Anda. Rancangan itu mewakili keinginan-keinginan Anda, terutama untuk menyambut tahun baru ya,
tahun yang akan datang 2025, mungkin Anda ingin merubah hidup Anda, maka mulai saat ini buatlah rancangan dalam pikiran Anda, kemudian libatkan kekuatan pikiran Anda untuk mewujudkan rancangan itu. Bagaimana kita membuat rancangan? Buatlah sebuah keinginan besar dalam diri Anda, sama seperti teman saya yang mempunyai keinginan selalu terpenuhi kebutuhan hidupnya meskipun tidak bekerja, ya, hingga pada akhirnya betul kebutuhan hidupnya terpenuhi dan dia betul-betul tidak bekerja. Nah, dari mana dia dapat uang? Semesta yang akan mengaturnya. Nah, begitu juga teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah membuat rancangan. Buat impian-impian Anda, keinginan-keinginan besar Anda apa? Sebagai contoh, Anda ingin memiliki uang 20 juta rupiah. Rancang itu dalam pikiran Anda. Ya, tentukan itu sebagai impian besar Anda atau tujuan hidup Anda. Atau mungkin Anda ingin memiliki uang 100 juta karena Anda ingin membeli tanah untuk membangun rumah. Nah, jadikan itu rancangan. Jadikan itu impian atau keinginan Anda. Nah, setelah Anda merancang itu, membuat itu, teman-teman, kemudian yang perlu kita lakukan adalah meyakininya. Kenapa kita perlu meyakininya? Sebab ketika kita tidak yakin, maka proses perwujudan atas rancangan Anda itu juga akan lambat, bahkan bisa cenderung tertunda, dan bahkan mungkin tidak terwujud, ya. Sebab tanpa keyakinan Anda sulit bergerak. Yakin itu yang seperti apa sih? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Anda yang sempat menulis di kolom komentar, ya. Yakin itu seperti apa? Yakin itu adalah rasa mantap dalam hati kita, teman-teman. Rasa teguh dalam hati kita akan sesuatu hal yang ada dalam pikiran kita atau yang menjadi anggapan kita, ya. Kita mempunyai sesuatu yang teguh, rasa yang mantap akan sesuatu tersebut. Nah, yakin ini sangat diperlukan agar terjadi sebuah proses, sebuah pergerakan. Jika keyakinan Anda belum muncul, maka Anda masih akan tetap diam di tempat, ya. Satu contoh, Anda mendengar kabar bahwa keluarga besar Anda yang ada di Jakarta akan pulang kampung di akhir tahun nanti. Ketika Anda tidak yakin dengan kabar itu, mungkin Anda ya santai-santai saja, ya. Masih ada keraguan dalam diri Anda, masih ada rasa tidak percaya, sehingga Anda tidak melakukan persiapan apa-apa. Bahkan perasaan Anda juga biasa-biasa saja, tidak ada perubahan perasaan yang signifikan. Tetapi ketika Anda percaya dan yakin akan kabar itu, maka saya percaya Anda pasti akan merespon kabar itu dengan melakukan tindakan-tindakan untuk menyambut kedatangan keluarga Anda. Mungkin Anda mulai bersih-bersih rumah, Anda mulai menata kembali rumah Anda, memperbaiki bagian-bagian yang mungkin rusak, atau mungkin Anda menyiapkan kamar khusus untuk kedatangan mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda melakukan itu? Sebab Anda yakin dengan kabar itu bahwa keluarga Anda yang di Jakarta akan datang akhir tahun nanti. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah bisa menangkap. Satu contoh lagi, ketika Anda ingin melompat menyeberangi parit lah, Anda berada di seberang dan kemudian Anda ingin melompat. Ketika Anda tidak yakin, maka saya percaya Anda akan tetap diam di tempat. Masih ada keraguan, masih ada ketakutan, masih ada kebimbangan. Waduh, nanti kalau nyemplung gimana ya? Waduh, kira-kira nyampe enggak ya? Wah, kayaknya kok lebar banget ini paritnya. Anda akan tetap diam di tempat. Kenapa?
Karena Anda tidak yakin, masih banyak pertimbangan, masih banyak keraguan. Berbeda ketika Anda yakin, pasti bisa, kecil ini, ya. Lalu Anda mulai ambil ancang-ancang, dan kemudian Anda melompat. Kenapa Anda mengambil ancang-ancang dan kemudian berani melompat? Karena Anda yakin. Keyakinan inilah yang akan menggerakkan kita, teman-teman, untuk menjalani proses, ya, menuju kepada tujuan Anda, menuju kepada impian Anda, menuju kepada rancangan yang tadi Anda buat. Ya, sudah semakin memahami ya, sudah semakin paham teman-teman ya. Itulah pentingnya keyakinan. Sehingga langkah kedua, ketika Anda sudah membuat rancangan, Anda harus yakin dengan rancangan Anda. Ya, Anda ingin gaji 20 juta, Anda harus yakin. Oh, pasti saya bisa gaji 20 juta. Ya. Keyakinan itu akan menjadi semakin kuat ketika ada faktor pendukung. Oleh karena itu, masukkan faktor-faktor pendukung yang bisa mewujudkan impian atau keinginan Anda. Faktor-faktor pendukung itu contohnya apa saja? Contohnya adalah bukti-bukti, mungkin pengalaman-pengalaman orang lain, pengetahuan Anda, mungkin ide atau gagasan yang muncul dalam pikiran Anda. Itu bisa menjadi faktor pendukung. Ketika Anda ingin gaji 20 juta, maka pikiran Anda pasti akan dihadapkan kepada dua hal. Bisa atau enggak, mungkin atau tidak ya. Pikiran Anda pasti akan dihadapkan kepada dua hal tersebut. Nah, ketika Anda mempunyai faktor pendukung, maka keyakinan itu akan semakin kuat. Pasti bisa. Soalnya, karyawan yang dulu itu juga awalnya gajinya 5 juta. Sekarang dia sudah 20 juta. Oh, berarti kalau dulu ada karyawan yang bisa dari 5 juta menjadi 20 juta, wah, aku pasti bisa. Itu salah satu faktor pendukung, teman-teman, yang akan memperkuat rancangan Anda tadi, sehingga muncullah keyakinan. Faktor lain mungkin Anda merasa bahwa Anda mempunyai kelebihan. Wah, bisa. Buktinya dulu aku gaji mulai 3 juta. Karena penjualan bagus, gaji naik menjadi 7 juta. Wah, ini kalau terus penjualanku bagus, omsetku terus meningkat tiap bulan, wah, bisa deh 20 juta. Itu menjadi faktor pendukung juga yang akan memperkuat keyakinan Anda. Inilah kemudian yang akan mampu Anda tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda itu akan mulai mengikuti rancangan Anda, tidak menentang lagi. Sudah mulai terjadi keselarasan, sudah mulai menyetujui rancangan Anda. Ya, sehingga begitu muncul keyakinan, maka rancangan Anda untuk memiliki gaji 20 juta mulai akan dikerjakan oleh semesta. Ya. Nah, bagaimana agar semesta cepat mewujudkan rancangan Anda untuk gaji 20 juta? Setelah muncul keyakinan dalam diri Anda, mulai masukkan rancangan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Mulai libatkan hati Anda atau perasaan Anda. Itulah yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu berisikan tentang perasaan-perasaan, berisikan tentang anggapan. Bawa keyakinan Anda tadi menjadi sebuah perasaan, teman-teman, ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana mengubah keyakinan itu menjadi sebuah perasaan? Ciptakan dalam pikiran bawah sadar Anda melalui imajinasi atau melalui visualisasi atau mungkin melalui meditasi dan banyak teknik lain, teman-teman, ya. Ciptakan perasaan yang mendalam akan keyakinan tadi. Anda yakin Anda akan memiliki gaji 20 juta rupiah. Maka mulai ciptakan dalam perasaan Anda melalui imajinasi atau melalui bayangan-bayangan Anda. Mulai bayangkan bagaimana seolah-olah Anda sudah memiliki gaji tersebut. Bagaimana perasaan Anda?
Nah, itu mulai imajinasikan, mulai ciptakan dalam pikiran Anda betapa bahagianya Anda akhirnya memiliki gaji 20 juta itu. Ya. Kegiatan kita membayangkan atau menciptakan bayangan dalam pikiran bawah sadar kita hingga akhirnya menjadi sebuah perasaan, inilah yang akan ditangkap oleh semesta, kemudian diwujudkan menjadi nyata. Semakin Anda mampu menciptakan perasaan itu, maka semesta semakin cepat memprosesnya. Bagaimana ciri-cirinya? Kita sudah mampu memasukkan keyakinan kita ke dalam pikiran bawah sadar kita dan kemudian mengubah menjadi rasa. Ketika Anda sudah mulai dipenuhi oleh perasaan-perasaan positif, perasaan-perasaan yang mewakili atau mengisyaratkan seseorang dengan gaji 20 juta rupiah, perasaan Anda akan menjadi lebih bahagia. Seharusnya menjadi lebih bahagia. Anda akan menjadi lebih tenang. Pembawaan Anda menjadi lebih tenang. Ya, Anda akan lebih percaya diri. Dan sebaliknya, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu akan mulai menjauh, teman-teman. Kenapa ini terjadi? Karena Anda sudah mampu menciptakan bayangan dalam pikiran bawah sadar Anda, kondisi Anda memiliki gaji 20 juta. Ya. Anda nanti bisa simak video saya tentang visualisasi atau tentang afirmasi, tentang meditasi, ya, tentang membayangkan seolah-olah sudah memiliki. Ada banyak di video-video saya sebelumnya. Simak nanti di sana. Panduan detailnya ada di situ, teman-teman. Ya, ketika kita sudah mampu menciptakan dalam pikiran bawah sadar kita melalui perasaan kita, maka rancangan Anda tadi akan lebih cepat diwujudkan oleh semesta. Dan faktanya, teman-teman, bahwa sekali lagi pikiran bawah sadar kita itu tidak mampu membedakan apa yang menjadi rancangan Anda. Entah itu negatif, entah itu positif, entah itu rancangan baik, entah itu rancangan buruk, pikiran bawah sadar kita akan mewujudkan. Ya. Ketika Anda sekali lagi mampu menciptakan itu atau mampu membawa rancangan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Itu. Oleh karena itu, inilah kita perlu selektif. Kita perlu berhati-hati dalam membuat rancangan. Kita harus pertimbangkan banyak aspek tentunya. Ya. Kita harus ingat bahwa hukum-hukum semesta itu senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Nah, yang baru saja kita bahas tadi, teman-teman, itu adalah konsep dari hukum tarik-menarik, the law of attraction, di mana pikiran kita akan menarik hal-hal yang seperti apa yang kita pikirkan. Sehingga dengan konsep ini, maka ciptakan rancangan-rancangan yang baik dalam kehidupan Anda. Maka hal-hal baik itulah yang nantinya akan terwujud dalam kehidupan Anda sesuai dengan rancangan Anda. Mudah-mudahan Anda tidak bingung, teman-teman, ya. Anda bisa menangkap intisarinya. Sekali lagi, simak video-video yang lain sebagai pendukung dari video ini. Ya. Nah, termasuk juga yang tadi sempat saya singgung di awal. Bagaimana kita bisa mendatangkan uang tanpa kerja? Kenyataannya bisa. Caranya sama. Ciptakan dalam pikiran Anda kondisi apa yang Anda inginkan. Oh, saya pengennya setiap kali saya butuh uang, itu uang ada. Loh, tapi kan kamu nggak bekerja. Iya, meskipun saya nggak bekerja, tapi saya pengen uang itu ada. Kan saya yang nggak kerja, orang lain kan banyak yang kerja, orang lain kan punya uang. Itu salah satu faktor pendukung yang mulai Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Mungkin Anda juga menanamkan kembali faktor-faktor pendukung yang lain. Kan ada juga banyak orang yang dermawan, kan ada juga saudara, kan banyak orang yang saya lihat di TV sering berbagi. Itulah saya pingin, meskipun nggak kerja, tetapi pas saya butuh, uang ada. Akhirnya mulailah bayangan-bayangan itu terus tercipta dalam pikiran Anda, sehingga tidak ada lagi rasa ragu dalam pikiran Anda. Yang ada adalah, pasti, pas saya butuh pasti uang ada, pasti tercukupi, pasti terpenuhi. Semesta ini kaya raya,
Ya, menangkap teman-teman ya. Jadi semuanya tergantung dari bagaimana pikiran Anda mengelola rancangan Anda dan kemudian meyakininya. Ya. Namun sekali lagi, dampak yang akan kita terima atau kita peroleh masing-masing orang jelas akan berbeda-beda. Tentunya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Anda. Itu. Satu contoh nyata pernah saya lakukan, tetapi ini bukan masalah uang, tetapi masalah bagaimana mengusir orang lain untuk menjauh dari kita, tanpa kita harus secara langsung mengusirnya. Semuanya cukup menggunakan kekuatan pikiran. Ketika suatu saat saya berada pada lingkungan yang, maaf kata dalam tanda kutip, agak membuat lingkungan kurang nyaman, dan kemudian banyak orang yang pindah oleh karena lingkungan yang tidak nyaman tersebut. Tetapi kemudian saya berpikir, bagaimana jika sumbernya saja yang pindah? Lalu saya coba untuk dalam tanda kutip mengusirnya menggunakan kekuatan pikiran, dan ternyata berhasil, teman-teman. Inilah sebagai bukti nyata, teman-teman, bahwa pikiran kita mampu untuk menarik sesuatu, mendatangkan sesuatu, atau sebaliknya membuang sesuatu, menjauhkan sesuatu. Dengan kekuatan pikiran terbukti orang yang menjadi sumber dari atau menjadi pengganggu dalam lingkungan tadi kemudian pindah oleh karena suatu hal. Persis seperti apa yang saya inginkan, tanpa saya harus mengusirnya. Ya, begitu juga tadi ketika orang ingin kebutuhannya tercukupi meskipun tidak bekerja. Ini masuk akal secara logika dan bisa juga diterapkan. Ya, mudah-mudahan mulai memahami teman-teman ya. Sekali lagi ya, mungkin ini agak jelimet seperti biasa. Silakan Anda nonton dari awal lagi, ambil intisarinya ya, tangkap poin-poin yang ada dalam video ini. Sebagai penutup dari video ini, teman-teman, saya ingin buat satu kesimpulan singkat bahwa kekuatan pikiran bawah sadar kita itu sangat luar biasa. Untuk bisa memaksimalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita untuk berbagai keinginan, untuk mewujudkan berbagai keinginan kita, maka Anda harus memulainya dari pikiran sadar Anda dengan terlebih dahulu membuat rancangan. Ciptakan rancangan dalam pikiran Anda. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda impikan. Kemudian yakini itu. Ya, masukkan faktor-faktor pendukung yang bisa semakin memperkuat keyakinan Anda. Ketika Anda sudah meyakini rancangan Anda, maka bawa masuk lebih dalam lagi ke dalam pikiran bawah sadar Anda menjadi sebuah rasa. Betapa bahagianya Anda bahwa rancangan itu kemudian terwujud. Ketika Anda mampu membayangkan ini, teman-teman, maka semesta akan cepat sekali untuk merespon dan kemudian mewujudkan nyata dalam kehidupan Anda. Ya, prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, secara detail, step by stepnya, sekali lagi, Anda bisa menyimak video-video saya yang lain yang banyak membahas tentang visualisasi, afirmasi, keyakinan, meditasi, ataupun loa, hukum tarik-menarik. Video ini adalah video tentang hukum tarik-menarik, the law of attraction. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Dan mari kita mensyukuri pikiran kita yang sangat luar biasa ini, dan mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Anda sudah menyimak. Mohon maaf kurang-kurangnya dari video ini, dan kita akan sambung dengan video-video lainnya. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.